Sore ya, rekan media, sudah seperti yang Bapak-Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra. Ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Ya, kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Seperti itu. Nah, itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Sudah ranah penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga, jadi ada perintah. Kiri Pak. Tahan dikit Pak, tahan Pak. Sini Pak. Mengejutkan reaksi menohok dari Farhad Abbas atas sikap berani dan tegas dari Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia alias KAI yang telah secara resmi memecat Firdaus Oiwobo dari keanggotaan KAI dan telah berkirim surat kepada Mahkamah Agung agar MA segera mencabut acara Sumpah Firdaus Oiwobo melalui Pengadilan Tinggi Banten tempat ia bersumpah dulu. Farhad Abbas tampak mengapresiasi langkah KAI tersebut dan memberi pesan menohok ini kepada Firdaus dan juga Rasman Arif Nasution terkait nasib Firdaus kini. Bahkan Farhad Abbas sebelumnya telah menghimbau pihak kepolisian untuk menangkap Firdaus dan Rasman atas aksi mereka yang ia nilai tidak patut di ruang sidang. Lantas, apa pula yang membuat Firdaus dan Rasman merasa kecewa ketika menyambangi kantor Mahkamah Agung kemarin? Seperti apa tanggapan Otto Hasibuan atas dipecatnya Firdaus dari KAI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sikap berani dan tegas organisasi advokat yaitu Kongres Advokat Indonesia yang telah memecat Firdaus Oiwobo dari keanggotaannya masih menjadi sorotan publik dengan beragam reaksi. Reaksi yang paling menohok datang dari rekan sejawat mereka yaitu Farhad Abbas. Farhad Abbas yang diketahui sempat berseteru dengan Firdaus Oiwobo sebelumnya begitu senang mendengar kabar pemecatan Firdaus oleh KAI. Farhad yang sudah mendengar terkait pemecatan Firdaus dari KAI pun langsung memberikan pesan pedas ini kepada Firdaus Oiwobo pasca dipecat keanggotaannya dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya udah ingatkan kau Jengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme. Cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat kowe cengeng dicopot, copot jantungnya, copot segalanya gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya, gue udah bilang saya ini orang yang pernah menyelamatkan kura-kura ninja dari penjara. Farhad Abbas dalam pernyataannya juga sangat mengapresiasi langkah Kongres Advokat Indonesia alias KAI atas keberanian dan ketegasannya dalam memecat Firdaus Oiwobo anggotanya.
Seakan Farhad menilai bahwa langkah KAI tersebut tepat terhadap Firdaus, hingga ia mengungkap kisah mereka di masa lalu. Hebatnya Kongres Advokat Indonesia ini, ya makanya saya harus hadir bersama Kongres Advokat hari ini, karena cepat tanggap memecat Cowboy Cengeng. Yang gue laporin nih, gue yang laporin dulu Cowboy Cengeng, dan gue yang laporin si kura-kura ninja. Catat ya. Jangan lagi anggap mereka pengacara. Mereka udah bukan pengacara, udah dipecat, mantan pengacara. Dan sekarang mereka juga mantan narapidana. Mereka itu preman. Tidak ada pengacara seberani dan senekat mereka. Mereka adalah pemberontak yang tidak pakai otak, ya. Sekarang Farhad Abbas akan memimpin pengacara bersih dan keren pembela kaum lemah di Indonesia. Jangan lagi pakai mereka ya. Kalau mereka larang wawancara sama saya, dia belum siapa-siapa. Dia kan sudah ngaku orang desa, orang apa semua. Ya udah, ngakunya nggak takut masuk penjara. Udah masuk aja penjara, silakan sana ya. Nah, mau di luar negeri tinggalkan, gak ada laku. Lu nggak makan kalau nggak jadi pengacara. Kamu tuh dulu apa? Ngakunya wartawan. Wartawan nggak ada kayak kalian, ya. Sok perintah, pemalas. Si gendut itu pemalas, nggak mau angkat kursi apa-apa, malas. Farhad Abbas pun mengatakan bahwa sejak saat ini Rasman harus menanggung beban hidup Firdaus Oiwobo pasca dipecat keanggotaannya dari organisasi advokat KAI. Karena menurut Farhad Abbas, Firdaus pasca aksi naik ke atas meja di pengadilan hingga dipecat dari KAI, ia sudah tidak akan digunakan lagi sebagai pengacara oleh siapapun di Indonesia alias tidak laku lagi. Farhad pun menghimbau Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar tidak menerima keduanya karena keduanya berusaha mengobrak-abrik pengadilan. Cowboy Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini, kura-kura ninja wajib menanggung biaya Cowboy Cengeng, anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, Cowboy Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Mulai saat ini kura-kura ninja harus menanggung biaya kehidupan anak istri dari pengacara-pengacara yang dicopot, dipecat gara-gara membela kura-kura ninja. Ingat, kura-kura ninja bukan memperjuangkan keadilan. Dia bukan Adnan Buyung, bukan Bung Karno. Dia itu mencederai keadilannya orang, ya. Dan saya minta ke seluruh pengadilan, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, jangan terima kalau mereka mengadu. Mereka ini mengobrak-abrik pengadilan. Mengejutkan, Farhad Abbas sampaikan pesan menohok ini kepada Firdaus Oiwobo usai dipecat keanggotaannya dari Kongres Advokat Indonesia KAI. Lantas, seperti apa kekecewaan Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ketika tidak bisa bertemu dengan pihak Mahkamah Agung kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Langkah pihak Rasman Arif Nasution bersama kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo dan tim untuk menemui pihak Mahkamah Agung kemarin, hari Senin tanggal 10 Februari 2025 gagal.
Rasman mengaku pihak Mahkamah Agung tidak berani bertemu dirinya dan tim yang ditudingnya sebagai sikap arogansi pihak Mahkamah Agung. Pasalnya, menurut Rasman, saat mereka tiba di Mahkamah Agung, baru selesai digelar press release pihak Mahkamah Agung terkait keputusan mereka menanggapi aksi kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi pelapor Hotman Paris Hutapea, hingga aksi Firdaus Oiwobo yang naik ke atas meja dan Rasman yang menggebrak meja majelis hakim. Meski demikian, Rasman mengaku puas karena laporan dan data mereka terkait permintaan hakim dan majelis hakim diganti telah diterima oleh pihak Mahkamah Agung dan berharap ditindaklanjuti. Kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi, ya pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir, ya kan, di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Lagi-lagi Mahkamah Agung menunjukkan, maaf ya, dalam tanda kutip dugaan kami menunjukkan arogansi. Tidak berani bertemu kami. Padahal tadi baru press release mereka di atas. Ya, juru bicara Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia tidak berani bertemu. Tapi ada Pak Roni Purba tadi dan Ibu di sana yang menjamin surat ini akan sampai. Tapi yang paling penting mereka sudah mengetahui. Ya Pak ya, sudah tahu di atas ya. Sudah. Jadi dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum, ada KY atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Tapi kalau seperti ini juga dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, Ronald Tanur, Zarub, ya ketua PN, mantan ketua PN Surabaya, ada kasus ketua PT UN Medan dulu, Gubernur Sumut, dan lain-lain tidak menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Jadi karena itu kami tetap akan maju. Saya percaya di balik usaha kerja keras manusia seperti kami, Allah akan mendukung kami. GG, Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo merasa kecewa usai mereka tidak bisa bertemu dengan pihak Mahkamah Agung kemarin. Lantas seperti apa Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Hukum menanggapi aksi Firdaus yang naik ke atas meja di ruang sidang pengadilan dan dipecat dari organisasi advokat? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Otto Hasibuan memberikan tanggapannya usai Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Rasman Arif Nasution dipecat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lainnya. Menurutnya, aksi seorang advokat naik ke atas meja di ruang pengadilan merupakan tindakan yang merendahkan profesi advokat itu sendiri dan penghinaan terhadap pengadilan. Dan tindakan seperti itu menurut Otto Hasibuan tidak bisa dibenarkan. Merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan berdampak akan merugikan para pencari keadilan. Otto bahkan menyoroti bagaimana sikap pengadilan terhadap hal seperti ini. Yang
bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu kerja dari intens bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan, saya anggap nggak ngikuti cara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang, ternyata memang ada orang naik ke atas meja, itu tanya dia. Pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali nih. Karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikatakan istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Ya, sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Bukan memalukan saja, merendahkan profesi advokat itu sendiri. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan, karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita beradi umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang itu. Ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat. Ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali Peradi saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Haripin Tumpah, Ketua Mahkamah Agung kemudian, itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana atau melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu, dan di mana-mana juga seperti itu, lisensinya dicabut, selesai ya. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat, dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat.
karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak sudah seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya pradi. Nah sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah seandainya lah ada yang melanggar seperti menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi ini. Advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian dia melanggar suatu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mengerikan. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas, berbuat apa saja. Nah ini yang berbahaya. Ini yang selalu saya suruhkan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak-pihak terkait. Bahayanya. Nah akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan. Yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.